Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Teguh Rahman Agustio dari jurusan Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan yaitu tentang proses atau prinsip dari kerja AC mobil. Berikut ini adalah rangkaian dari sistem atau cara kerja AC mobil. Sebelum kita berlanjut pada rangkaian ini, marilah kita mengenal terlebih dahulu yaitu komponen yang ada pada rangkaian AC mobil ini. Untuk komponen yang pertama yaitu freon atau refrigeran. Freon atau refrigeran merupakan cairan yang memiliki kalor laten tinggi dan bisa diubah menjadi gas dengan sedikit perubahan tekanan. Dan untuk komponen selanjutnya yaitu kita lihat ya, ini yaitu kompresor. Kompresor adalah merupakan power unit dari sistem sebuah AC mobil. Ketika AC dijalankan, kompresor mengubah fluida kerja refrigeran yang berupa gas dari yang bertekanan rendah menjadi gas yang bertekanan tinggi. Gas bertekanan tinggi ini kemudian diteruskan menuju kondensor. Dan pada kompresor terdapat fungsi lainnya yaitu seperti fungsi penghisap, fungsi penekanan, dan fungsi pemompaan. Fungsi penghisap yaitu proses ini membuat cairan refrigeran dari evaporator dikondensasi dalam temperatur yang rendah ketika tekanan refrigeran dinaikkan. Dan fungsi penekanan, proses ini membuat gas refrigeran dapat ditekan sehingga membuat temperatur dan tekanannya tinggi, lalu disalurkan ke kondensor dan dikaburkan pada temperatur yang tinggi. Untuk fungsi pemompaan, yaitu proses ini dapat dioperasikan secara terus-menerus dengan mensirkulasikan refrigeran berdasarkan hisapan kompresi. Pada kompresor AC terdapat sebuah kopling magnetik. Nah, mekanisme kopling ini terhubung dengan puli, dan puli kompresor terhubung dengan fibel sehingga puli selalu berputar. Nah, untuk kopling magnet yang pada kompresor ini bekerja dengan memanfaatkan gaya elektromagnetik yang dihasilkan oleh koil magnetik. Gaya elektromagnetik ini akan menarik plat penekan, sehingga plat penekan ini menempel pada puli dan membuat plat penekan ikut berputar sesuai putaran puli. Nah, pada saat tekanan refrigeran mencapai maksimal, suplai listrik pada koil akan berhenti sehingga gaya elektromagnetik hilang dan plat penekan menjadi bebas dari puli kompresor. Nah, selanjutnya yaitu komponen evaporator. Evaporator adalah sebuah alat yang berfungsi mengubah sebagian atau keseluruhan sebuah pelarut dari sebuah lautan dari bentuk cair menjadi uap. Nah, tak lupa pula pada evaporator ini terdapat yaitu suatu komponen yaitu extravant. Extravant ini berfungsi sebagai memaksimalkan dari daya kerja evaporator, yaitu udara yang dari luar itu dihisap sehingga proses pendinginan cairan ini menjadi lebih cepat. Nah, selanjutnya kita beralih ke komponen berikutnya yaitu receiver dryer. Receiver dryer merupakan tabung penyimpanan yang berfungsi sebagai penyaring refrigeran, penyimpan refrigeran, pemisahan gelembung gas, dan sekaligus sebagai filter untuk menyaring kotoran yang pada refrigeran tersebut. Receiver dryer menerima cairan refrigeran bertekanan tinggi dari kondensor dan disalurkan ke expansion valve. Nah, pada receiver dryer ini terdapat suatu komponen, yaitu bisa dilihat ya di sini,
ada filter screen, rumah receiver, selanjutnya ada discharge, saluran in dan saluran out, dan juga side glass. Side glass ini berfungsi untuk melihat berapa banyak dari freon yang ditinggal, berapa banyak freon yang ada pada komponen AC kita ini. Jika gelembungnya banyak, berarti freonnya sudah sedikit dan harus ditambah. Dan jika freonnya ada banyak, freon ini tidak boleh banyak juga dan tidak boleh kurang gitu. Jadi kalau dia kurang, maka untuk pendinginan pada mobil itu tidak kurang dingin gitu ya. Sehingga yang ketika ingin memaksimalkan untuk pendinginan AC, kemungkinan untuk suhu pada termometer itu tidak mencapai maksimal. Nah, komponen selanjutnya itu katup ekspansi. Katup ekspansi ini digunakan untuk mengontrol aliran refrigeran dalam AC. Katup ekspansi terletak di bagian filter dryer yang akan mengubah tekanan refrigeran menjadi dingin. Tanpa katup ini, AC tidak bisa menghasilkan hawa dingin. Katup ekspansi ini juga mampu menurunkan tekanan freon AC mobil hingga suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya kita beralih ke komponen berikutnya, yaitu evaporator. Fungsi evaporator AC mobil adalah menyerap udara panas yang ada di dalam kendaraan untuk kemudian dihembuskan menjadi udara dingin. Dan pada evaporator ini terdapat fungsi lainnya, yaitu sebagai memastikan kinerja AC apakah sudah benar atau tidak, dan juga mengubah freon atau refrigeran yang ditampung menjadi udara yang dingin dalam bentuk uap. Nah, selanjutnya yaitu blower AC. Blower AC ini berfungsi menghisap udara yang ada di sekitar blower. Udara tersebut dihembuskan ke ruang kabin melalui sirip-sirip evaporator yang tadi. Dengan cara seperti ini, maka udara mampu melepaskan panas ke bagian freon yang memiliki suhu lebih rendah. Nah, itulah dari penjelasan dan fungsi dari komponen-komponen AC. Selanjutnya kita beralih ke rangkaian dan cara kerja AC mobil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja siklus AC mobil, yaitu dimulai dari ketika kompresor itu bekerja. Nah, ketika kompresor ini bekerja, kompresor ini akan menghisap refrigeran atau freon dari evaporator lalu disalurkan ke kondensor. Yang dihisap ini adalah refrigeran atau freon yang memiliki temperatur yang rendah. Nah, ketika setelah melewati kompresor, selanjutnya itu disalurkan ke kondensor, tetapi masih dalam bentuk gas dan untuk tekanannya itu menjadi tekanan tinggi. Untuk tekanan yang disalurkan kompresor ini yaitu 70 derajat Celcius. Nah, ketika selanjutnya memasuki kondensor, gas ini berubah menjadi cair karena temperatur yang ada pada kondensor ini sangat tinggi, sekitar 60 derajat Celcius. Refrigeran atau freon ini dilepas panasnya melalui sirip-sirip kondensor. Sirip-sirip pada kondensor ini sekitar untuk suhunya itu sekitar 30 derajat Celcius. Nah, pada kondensor ini terdapat suatu komponen yaitu ekstravan. Ekstravan ini membantu proses pelepasan panas yang ada pada kondensor, sehingga kondensor mengubah bentuk refrigeran dari gas menjadi cair. Proses ini juga disebut sebagai proses kondensasi.
Refrigeran yang tadi itu berubah menjadi cair dengan tekanan dan temperatur yang tinggi, sekitar 60 derajat Celcius. Selanjutnya, refrigeran atau freon ini melanjut ke receiver dryer. Receiver dryer ini refrigeran disaring dan ditampung. Pada receiver dryer ini menyaring kotoran-kotoran atau yang mengganggu siklus dari freon ini bersirkulasi. Nah, pada receiver dryer ini juga terdapat sieglass. Nah, di sieglass ini terdapat seperti gelembung-gelembung untuk melihat apakah freon ini masih banyak atau masih kurang. Pada receiver dryer ini, bentuk dari refrigeran ini masih sama dan tidak ada berubah bentuk, dan untuk tekanan suhunya juga sama, yaitu sama-sama suhunya tinggi sekitar 60 derajat Celcius. Nah, refrigeran ini lalu diteruskan ke katup ekspansi. Pada katup ekspansi, refrigeran ini dipancarkan sehingga berbentuk kabut. Ketika dia dipancarkan itu, refrigeran ini akan berbentuk kabut dan makin lama dia akan menjadi gas dengan temperatur yang rendah sekitar 30 derajat Celcius. Setelah melewati katup ekspansi, refrigeran ini selanjutnya mengalir ke evaporator. Pada evaporator ini terjadi perubahan tekanan dan temperatur pada refrigeran. Hal tersebut terjadi karena refrigeran menyerap udara panas yang ada pada ruangan kabin mobil, sehingga nanti udara yang ditiupkan oleh blower menjadi dingin. Pada evaporator terdapat suatu komponen yang bernama blower. Blower ini berfungsi untuk menyerap udara panas yang ada pada kabin mobil, lalu diteruskan ke evaporator. Nah, udara yang mengalir pada evaporator ini diserap oleh refrigeran sehingga udara yang ditiupkan oleh evaporator menjadi dingin karena panas udara yang diserap oleh refrigeran tadi ya, sehingga evaporator meniupkan udara yang dingin. Nah, selanjutnya refrigeran ini akan bersirkulasi kembali ke kompresor, lalu ke kondensor, dan seterusnya ke komponen seterusnya, sehingga terjadilah siklus AC. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.